Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, kita di Warung Kopi Kripto ini akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, hari ini sebelum kita berbicara tentang sebuah koin atau sebuah token, kita akan berbicara tentang racun yang ada di media sosial teman-teman. Kita akan melihat sebuah artikel yang ada di Kompas. Jadi ini artikel lama tetapi masih sangat relevan dengan kondisi hari ini. Jadi ini ada 6 dampak negatif media sosial yang biasanya melibas bukan hanya kalangan pelajar tetapi juga bahkan orang dewasa yang sudah memiliki pemikiran intelektual pun terkadang bisa terpapar dengan racun yang ada di media sosial teman-teman. Jadi yang beberapa racun yang ada di sosial media, yang pertama adalah gangguan kesehatan fisik karena kita terlalu lama berhadapan dengan handphone atau laptop, itu akan mengganggu kesehatan fisik. Kemudian menimbulkan gangguan mental karena seseorang kerap kali menggunakan media sosial untuk mengekspos kehidupan pribadi demi menciptakan citra tertentu di mata orang lain. Jadi terkadang dia sebenarnya bukan orang kaya tetapi ditampilkan di media sosial seolah-olah dia orang yang memiliki kemampuan finansial sehingga terkadang tidak menampilkan jati diri yang sebenarnya. Kemudian terpapar konten negatif, kita tahu bahwa di dunia media sosial banyak sekali unsur-unsur SARA yang bisa mempengaruhi pemikiran kita, kemudian adanya berita hoax dan mengganggu relasi. Terkadang misalkan dalam situasi pilpres atau dalam tahun politik, itu terkadang hubungan antara orang tua dengan anak atau suami dengan istri karena perbedaan pilihan politik, kemudian juga adanya berita-berita hoak, akhirnya terjadi keretakan dalam hubungan keluarga. Kemudian juga media sosial bisa memicu kejahatan karena terkadang kalau kita berkomentar negatif di dalam sosmed, itu terkadang akan menimbulkan perselisihan bahkan perkelahian teman-teman. Jadi itulah racun-racun yang ada di media sosial. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Pi Network teman-teman. Ini ada sebuah berita dari The Block. Jadi ini adalah sebuah media yang menyoroti perkembangan di dunia cryptocurrency. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ini Pi Network ini sedang berusaha menghentikan racun-racun yang ada di media sosial dengan menggunakan teknologi blockchain dan Web3 teman-teman. Jadi kalau langsung saja teman-teman kita akan melihat isi dari artikel ini. Jadi dalam artikel ini kalau kita membaca bahwa banyaknya bot yang ada di media sosial, kemudian adanya cyberbully atau intimidasi, dan banyaknya berita hoax. Ini miliaran manusia menggunakan media sosial meskipun terkadang merasa kecewa dengan pengalaman yang ada di media sosial tersebut. Karena toksisitas sering terlihat jelas. Jadi banyak sekali racun-racun yang ada di media sosial seperti yang kita bahas di awal tadi teman-teman. Nah, kemudian di dalam artikel ini dijelaskan bahwa sebuah startup kripto dengan puluhan juta pengguna yang bernama Pi Network ini adalah sebuah proyek yang dimana para penggunanya itu bisa menambang koin Pi melalui smartphone. Mereka berambisi untuk merubah realitas tersebut dengan meluncurkan aplikasi media sosial baru yang mendorong perilaku positif sambil menghukum perilaku yang dianggap negatif oleh pengguna lain, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari artikel ini diciptakan oleh Pi Network. Sosial media terbaru ini disebut sebagai Fireside Forum, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah platform sosial berbasis teks. Ini menggunakan model di mana pengguna dapat menggunakan token untuk memberi imbalan dan meningkatkan postingan yang mereka sukai.
atau menggunakan token untuk menghukum postingan yang tidak mereka sukai, teman-teman. Kita tahu bahwa di dalam Fireside Forum kita bisa memakai koin Pi kita. Satu koin Pi itu dihargai sekitar 100 token, teman-teman. Jadi di Fireside Forum itu kita bisa berkomunikasi atau berkomentar atau melakukan sebuah postingan, dan di sini segala sesuatu aktivitas itu dibiayai dengan token, di mana harga satu koin Pi dengan modal yang kita miliki satu Pi itu bisa kita mendapatkan 100 token di aplikasi Fireside Forum, teman-teman. Oke, kita akan lanjut, teman-teman. Jadi diciptakan oleh Pi Network dan diberi nama Fireside Forum. Platform berbasis teks ini menggunakan model di mana pengguna dapat menggunakan token untuk memberi imbalan dan meningkatkan postingan yang mereka sukai, atau menggunakan token untuk menghukum postingan yang tidak mereka sukai, teman-teman. Jadi tujuan perusahaan ini adalah model Pi Network ini dengan cara seperti ini. Pi Network akan berambisi untuk membantu menekan konten yang dianggap spam, kemudian dianggap menyesatkan, dianggap beracun, atau dianggap negatif, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, di dalam Fireside Forum ini adalah sebuah situs atau sebuah aplikasi yang berjalan di dalam Web 3, teman-teman. Jadi Fireside Forum ini berjalan di Web 3, bisa kita buka di Pi Browser. Jadi Web 3 ini seharusnya dapat mengatasi beberapa kelemahan atau kekurangan dari media sosial Web 2, yaitu adanya kelebihan informasi, kemudian adanya hoax, kemudian adanya tindakan cyberbully atau kekerasan di internet. Jadi demikian menurut pendapat dari Cheng Diaofan, salah satu pendiri Pi Network yang memiliki gelar PhD dalam komputasi sosial dari Stanford, teman-teman. Jadi dengan adanya alat-alat yang kuat yang tersedia di Web 3, blockchain, dan cryptocurrency, dan menggunakan mereka sebagai mekanisme untuk menciptakan penghukuman dan insentif, serta menjaga keseimbangan di antara keduanya, secara otomatis akan memoderasi perilaku, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dari kalimatnya Cheng Diaofan, salah satu pendiri dari Pi Network, ini dia menyatakan bahwa dia dan Dr. Nicholas Kokalis ini sejak awal mengetahui bahwa manusia itu akan terbukti menjadi lebih rasional ketika setiap tindakan positif mereka itu mereka mendapatkan imbalan, kemudian setiap tindakan negatif mereka mendapatkan hukuman. Nah, ini diberlakukan di media sosial terbaru yang ada di dalam jaringan blockchain Pi Network yang kita tahu bernama Fireside Forum, teman-teman. Jadi itulah hasil penelitian yang dilakukan oleh Nicholas Kokalis dan Cheng Diaofan, bahwa telah terbukti ketika orang mendapatkan imbalan berupa uang atau berupa insentif, dalam hal ini berupa token, maka orang itu akan berubah menjadi rasional dalam melakukan sebuah postingan yang ada di sosial media. Karena kenapa dia harus rasional? Karena dia akan mendapatkan hukuman atau dipotong gaji, atau tokennya dikurangi apabila dia melakukan tindakan negatif, teman-teman. Sehingga manusia itu memang cenderung seperti itu. Apabila dia berbuat baik mendapat pahala, berbuat salah mendapat dosa. Jadi kalau di sini berbuat baik mendapat token, berbuat negatif di dalam Fireside Forum, tokennya akan dikurangi. Itu maka otomatis akan sangat berdampak untuk mengurangi racun-racun yang ada di media sosial selama ini, teman-teman. Ini adalah visi dan misi dari Dr. Nicholas Kokalis untuk melawan racun media sosial di era milenial ini, teman-teman. Demikian untuk update informasi ini. Semoga tetap semangat, klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.